konsep PHT. Apa itu PHT? Itu pengendalian hama terpadu. Jadi Bapak Ibu, kalau berbicara masalah hama terpadu ini, tidak ada kita bicara bahan kimia. Ya. Organik semua. Organik semua. Makanya di sini saya tampilkan sebagai contoh bahan untuk membuat pestisida nabatinya. Jadi di sini ada apa ini? Serai. Kemudian ada lengkuas. Kemudian ada daun sirih. Daun sirih. Jeruk. Ya. Daun sirih. Sirih. Saya yang bawa loh. Bawa kok motor. Yang pendek yang bawa lagi. Kok dibantai ini aduh. Kayak Ini juga jeruk kecil. memang dari sini. Coba cium. Kecil-kecil. Cium. Oh, sirih anu Sirih merah. Jawa. Sirih merah. Oh, Cuman dia sudah Gak subur. saya reinkarnasi. juga lihat tadi. Iya, Gak sudah. subur. Makanya saya bilang jarum. Jangan dibantah. Jangan dibantah. Tapi kayaknya bukan daun disuruh sirih. pulang bantah. Anu, Disuruh pulang. kecil Aduh. itu. Kan kalau setaunya orang Ini daun sirih besar. yang di rumah toh. Waktu kemarin ada yang pangkas, hasilnya yang tumbuh begini. Oh. Tidak subur. Nggak tumbuh lagi yang merah. Ya, sirih merah. Jadi setelah dipangkas yang dipangkas tumbuh yang begini. Dia saya heran. Yang begini. Wow, betul daun sirih itu. Daun sirih. Modelnya kayak anu yo. Kayak merica anu. Daun sirih. Boy. Bagus itu. Daun sirih bentuknya. Ya suruh ya kayak merica woy. Daun sirih itu. Kayak merica. Biasanya kan besar begitu. Daun sirih merah. Jadi Tapi kok ini contoh saja untuk pestisida nabati. Jadi kalau apa Udah dari peman. ini bisa mengendalikan hama ulat juga. Lengkuas ditambah dengan serai. Ada sebenarnya bawang putihnya ditambah dengan bawang. Jadi 4 macam bawang ini kita ulek satu kali. Nanti kita campurkan dengan gula merah. Klarifikasi benih. Gula merah. Klarifikasi Kita campurkan di dalam satu tong ini. benih. 4. Itu untuk pestisida nabati. Jadi ini konsep pengendalian hama terpadu ini memang tidak Yang mana kak? tidak menggunakan kimia. Yang mana? Kimia. Terkecuali Yang pertama cuma ya, 3 ini. mungkin serangan hama atau penyakit di pertanaman kita itu sudah melewati ambang batas. Nah, kita harus tetap pakai kimia. Tapi untuk saya ambil contoh jagungnya lekadir ini serangannya tidak terlalu bagaimana. Nah, bisa kita menggunakan pestisida semacam ini. Nah, kalau dia sudah memang tidak bisa dikendalikan dengan serangan yang begitu banyak, otomatis kita pakai kimia. Jadi itu konsep dari pengendalian hama terpadu. Identifikasi OPT jagung. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu kita ketahui. Ini kenapa harus disampaikan oleh sekolah lapang? Karena apa? Banyak kita menggunakan racun yang terlalu berlebih, tidak tepat sasaran, tidak tepat dosis. Karena kita tidak melakukan identifikasi OPT. OPT itu apa saja? Ada gulma, ada hama, ada penyakit. Biasa kan kalau yang ya belum paham dengan racun insektisida, ada yang dia pakai fungisida tapi dia semprot di ulat. Padahal itu untuk penyakit. Ada racun yang misalnya untuk herbisida ya, racun rumput. Ada yang harus menggunakan yang cuma contak, dia pakai yang sistemik. Akhirnya mati dengan tanaman. Itu makanya perlu identifikasi OPT jagung. OPT itu ada 3 ya. OPT itu apa? Organisme pengganggu tanaman. Nah, organisme pengganggu tanaman itu ada 3. Yang pertama hama, yang kedua penyakit, yang ketiga gulma. Ini organisme ini yang harus kita pelajari di pertanaman jagungnya kita. Biasa kan ada ulat menyerang, tapi di situ ulatnya macam-macam. Ada ulat yang kebal dengan insektisida yang lain, ada yang tidak. Nah, makanya perlu kita amati setiap kali kita di lapangan. Oh, jagung saya ulatnya segini, cocoknya racunnya ini. Tapi biasanya kita ulat, pokoknya ambil saja racun ulat, semprot. Obat pengganggu tanaman. Ya, DP berapa hari kemudian loh, kok tidak mati ulatnya.
udah pakai racun yang 500 mililiter dia punya. Saya di sana ada orang. Ya. Sini Mas. Anu, informasinya di pengurus. Kami nanti bilang. Informasinya di pengurus. Jadi Pak, dia OPT mu apa Pak Tayo? Hah? Obat pengganggu pencernaan. Saya bujuk warga bayar tuh. Apa Pak? Tahu. OPT. organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang ketiga ini tadi pestisida nabati. Jadi ini contoh saja saya kasih gambaran bagaimana kita mau bahan-bahan apa saja. Bisa juga yang kita pakai pestisidanya yang cepat, dan pepaya juga bisa langsung menggunakan campur deterjen. Jadi itu kita pakai setelah kita buat itu langsung kita aplikasikan. Nah, kita jangan simpan lagi kalau maksudnya dia tidak menggunakan gula merah. Nah, kalau menggunakan gula merah kita bisa fermentasi barang 1 minggu. Kalau dia cuman pakai deterjen bisa kita langsung aplikasi 1 kali. Misalnya daun pepaya ya, atau tidak daun sirih. Daun sirih kita pakai campur deterjen. Deterjen sebagai perekatnya. Nah, kita campur itu cuman kita bisa pakai 1 kali. Bekeng besok pakai. Jangan disimpan. Itu yang daun pepaya itu bisa dicampur dengan bawang putih. Bisa. Bawang Rasa putih. pernah coba. Ya, bawang putih. Bisa juga di mix dengan bawang putih atau apa ini? Ini kalau di sini tidak ada daun, dia sangat beracun daun itu. Saya lupa namanya. Di Poso ini belum ada. Kalau di Jawa banyak. Daunnya modelnya kayak daun apa ini? Daun kayu Jawa. Sama modelnya. Cuman dia beracun sekali. Nah, itu bagus untuk pestisida nabati. Di Jawa banyak itu. Kalau Sulawesi Tengah belum ada. Daun apa ulang ini? Jawa. Modelnya. Dia namanya. Model daunnya. Dia batang apa? Batang. Model daunnya kayak kalau daun Jawa. Dia bergerigi-gerigi. Iya, madu. Bukan. Madu belakang. Madu ya, Ada itu. Saya sudah lupa namanya. Karena tidak adanya di sini makanya saya sudah lupa. Jadi itu gambaran bagaimana kita membuat. Sebenarnya kita mesti praktek ini, tapi kayaknya makan waktu lama ini. Coba uleg ini. Enggak usah. Saya kasih contoh saja. Tidak usah. Harusnya mau bagi. Yang perlu ini Bapak Ibu. Yang kedua ini identifikasi OPT-nya di lapangan. Identifikasi. Jadi maksud dan tujuan identifikasi ini supaya kita jangan salah menggunakan pestisida, herbisida. Herbisida, umumnya pestisida ya. Pestisida kan ada dibagi jadi herbisida, insektisida, fungisida. Nah, itu pestisida yang umumnya, pestisida umum. Jadi dalam pestisida itu sudah ada racun rumput, racun hama, dan penyakit. Racun penyakit dia fungisida. Kalau hama insektisida. Nah, kalau rumput herbisidanya. Jadi perlu kita identifikasi. Artinya tidak usah kita ambil sampel saja. Jalan di ujung dengan ujung, ambil tengah satu, sudah serangannya ini. Hama ini yang menyerang. Supaya racunnya itu tepat kita. Kalau memang ulat tentara, kita pakai yang sistemik. Tapi yang insek. Nah, insek. Kalau cuma di sini kan jagung banyak macam ulat. Ada ulat gantung, ada ulat tentara, ada ulat geraya. Ulat geraya juga bisa mengakibatkan batang dari jagung itu jadi rusak. Ya, rusak. Ulat geraya. Ada ulat gantung. Ulat tentara. Jadi itu beda-beda. Dan dari 3 macam jenis ulat ini dia Tentara ini bahaya. serangannya itu beda-beda. Jadi racun yang kita pakai juga harus yang tepat. Artinya sekarang insektisida ini banyak di toko-toko. Tinggal kita yang melihat, ada kan biasa di keterangan itu ada ulat geraya, ada ulat tentara. Tinggal kita yang baca di situ. Jadi kami sebagai petugas tidak bisa menyampaikan
merek ini, kecuali Pak Slamet boleh, merek Beta boleh ya. Kalau saya enggak boleh. Silakan cari insektisidanya, fungisidanya atau herbisidanya, silakan. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Untuk takaran bagaimana, Pak? Takaran. Ini. Karena ini sifatnya tidak mempunyai bahan kimia yang terlalu seperti bahan kimia yang lain, tapi kita harus lihat juga kepekatan dari pestisida ini. Kalau kita menggunakan misalnya 15 liter air dalam satu tangki, bisa kita gunakan 100 sampai 200 ml pestisidanya. 100 sampai 200 mililiter air ya. Karena ini biar kita mau pakai berlebih juga tidak masalah. Nah, karena bahannya dari Makin jadi makin bagus. ya. Cuman ada cumannya ini. Kenapa? Harus rutin. Harus rutin. Karena beda dengan kimia. Nah, dia ini sifatnya membunuh secara pelan-pelan. Kalau kimia kan langsung kontak, bisa membunuh. Tapi Kira-kira tidak mati dia dicampur dengan perekat macam deterjen? Tidak. kalau mati itu saya bilang tadi Bakterinya. secara pelan-pelan. Bakteri dari M. ampai? Enggak, Tidak. enggak. Itu. Tidak. Jangan, kalau yang pakai gula merah, ya saya jelaskan tadi, yang pakai gula merah jangan pakai deterjen. Oh. Kalau misalnya kita mau pakai gula merah, kita harus fermentasi dulu. Kalau yang tidak pakai gula merah, kita pakai deterjen, satu kali pakai saja. Misalnya besok kita menyemprot, malam sebentar kita buat. Berarti besoknya kita bisa dikasih. Tapi kalau yang pakai gula merah sama M4, kita harus fermentasi selama 1 minggu. Fermentasi 1 minggu dulu. Gitu ya. Takarannya sama juga, biar yang pakai deterjen sama juga. Cuman ya itu, ini harus rutin karena dia tidak membunuh secara langsung. Dia cuma mencegah supaya hama itu tidak memakan tanaman kita. Jadi kalau ada pestisida ini yang melekat di tanaman, itu hama tidak akan sampai. Dia mungkin bisa sampai dia makan, tapi setelah berapa hari dia akan mati karena dia sudah makan bekas dari insektisida. Cuma beda cara kerjanya dengan kimia. Kimia memang dia makan langsung mati, tapi ini secara pelan-pelan. Makanya harus continue kita pakai. Di situ sudah ada punya agak kelemahan sedikit, karena kita harus rutin menyemprot. Tidak ada Bapak Ibu? Kami, kelompok tani Sidodadi, Desa Sintulemba, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, mengucapkan terima kasih atas program RITSI. Petani Maju, mandiri, modern. Sidodadi, yes!